Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Marta menerima Tuhan di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Marta menerima Yesus. Marta mempersilahkan Yesus masuk ke dalam rumahnya, menunjukkan sebuah keterbukaan, kesediaan berbagi hidup keseharian, dan berbagi elemen-elemen kehidupan yang cukup pribadi dari hidup. Marta mempersilahkan Yesus masuk, hidup di dalam kehidupannya, berkunjung di dalam kesehariannya. Marta menerima, tapi Yesus hanya duduk. Hanya duduk, seorang tamu yang diabaikan. Di manakah gerangan sang tuan rumah yang telah mempersilahkan Yesus masuk? Bukankah Marta menerima Yesus? Di manakah Marta? Dia sedang sibuk. Ada banyak perkara yang dia khawatirkan. Apakah orang boleh khawatir? Khawatir dapat merupakan ekspresi dari perhatian dan kepedulian. Namun lebih jauh dari itu, kekhawatiran akan menjadi ekspresi dari ketidakpercayaan, sebuah ketidakberimanan, batasan yang tipis memang. Marta khawatir dan kekhawatirannya menimbulkan teguran dari pihak Yesus. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Saudara-saudari yang terkasih, Marta menerima Yesus dan ia khawatir tidak dapat menjadi tuan rumah yang baik. Namun di dalam upayanya menjadi tuan rumah yang baik, ia justru menjadi tuan rumah yang tidak baik. Ironis. Tidakkah seringkali ini mencerminkan keadaan kita? Kita berupaya menjadi tuan rumah yang baik bagi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kita justru menjadi tuan rumah yang tidak baik. Di manakah persoalannya? Karena kita menerima Yesus. Yesus hadir dalam kehidupan kita. Namun ketika pada waktunya kita harus terus mendengarkan perkataannya dalam suatu relasi keintiman, kita malah mengkhawatirkan banyak perkara dan malah menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita tidak sedang berjalan dalam realita kehadiran Allah dalam hidup kita. Allah hadir, namun kita justru bergiat dalam realita yang lain, yang sebetulnya bukan realita, melainkan imajinasi, dunia fantasi yang dibahasakan Yesus sebagai kekhawatiran.
Oh, betapa sulit menjadi murid Yesus. Menuntut sebuah penyangkalan diri, menuntut penaklukan segala pikiran di bawah kaki Kristus, dan bukannya hidup di dalam pikiran-pikiran melayang yang tidak berpijak pada realita. Ya, kita butuh penyangkalan diri untuk hidup di dalam realita, dan pada saat yang tepat melakukan tindakan yang tepat, yaitu untuk duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, seperti Maria, saudari Marta. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan lebih lanjut, hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Pilihan Maria adalah yang terbaik, karena saat itu adalah saat yang tepat untuk terus mendengarkan Yesus. Yesus sedang ada di dunia untuk menyelesaikan tugasnya menuju salib, menjadi penebus dosa Maria, Marta, Lazarus, dan mereka semua yang terhitung sebagai umatnya. Hanya sebentar saja Yesus di dunia. Lagi pula, Marta telah menerima Yesus di rumahnya, lalu dibiarkan begitu saja demi urusan dapur. Bukan itu yang Yesus kehendaki. Mari Marta, datanglah, duduk dekat kakiku, dan teruslah mendengarkan aku. Aku hanya sebentar saja di dunia ini bersama kamu, dan inilah kesempatannya bagimu. Lakukanlah yang tepat pada saat yang tepat. Engkau telah menerima aku di rumahmu, namun bersekutulah pula denganku. Jangan biarkan aku duduk sendiri tanpa melakukan apapun, menunggumu yang tak kunjung teralihkan dari kesibukan dapurmu. Melayani tidak salah. Aku sendiri pun sibuk sekali melayani. Namun ini saatnya yang tepat untukmu mendengarkan aku terus. Mari, duduklah dekat kakiku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, Engkau menawari kami hidup dan keselamatan, dan memanggil kami kembali bila tersesat. Bangunlah kembali hati dan semangat kami, bukalah mata kami terhadap kebutuhan zaman sekarang, singkirkanlah kejahatan, dan penuhilah kami dengan kekuatan Roh-Mu yang membawa kebebasan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.